Supriyati. Aku dari kelompok 3, aku sebagai ketua kelompok. Hai, perkenalkan nama saya Agustina. Di sini saya lagi melihat sejarah dari koleksi Bung Karno. Hai, saya Dina Jusmaini. Saya sekarang sedang berada di rumah Bung Karno. Hai, perkenalkan saya Anissa Firida Sinta. Saya sedang berada di rumah Bung Karno. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, sempat menginjakkan kaki di provinsi yang berjuluk Bumi Rafflesia, tidak kurang selama 4 tahun, terhitung sejak 1938 sampai 1942. Awalnya, kedatangan Bung Karno ke Bengkulu ini banyak warga yang tidak menyukainya, karena mereka curiga kepada Bung Karno akan membuat pembaruan yang tidak diinginkan. Namun, ada sedikit warga yang bisa menerima perubahan yang ditawarkan. Bahkan ada juga yang menganggap Bung Karno ini tempat menanyai berbagai masalah mereka, mulai dari urusan agama, rumah tangga, politik, hingga urusan mencari jodoh bagi anak gadis mereka. Bukan hanya 1 atau 2 anak gadis yang dimintai jodoh, ada 300 anak gadis yang meminta dicarikan jodoh. Karena banyak warga yang datang ke rumah Bung Karno, membuat Belanda marah dan gerah dan mengirim intel untuk mengawasi rumah Bung Karno pada saat itu. Mereka khawatir Bung Karno ini akan menularkan semangat perjuangan dan perlawanan. Akibatnya, warga tidak berani datang ke rumah Bung Karno kecuali tokoh-tokoh setempat, sahabat, dan teman-teman seperjuangan, serta pegawai Hindia Belanda yang mengurus tunjangan Bung Karno. Yang lama-lama dia kagum pada Bung Karno karena Bung Karno itu ramah dan bersahabat. Rumah yang berarsitektur perpaduan Eropa dan Cina berada di Jalan Soekarno-Hatta, RT 5, RW 2, nomor 2, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, merupakan salah satu peninggalan Presiden pertama Republik Indonesia. Bangunan di atas tanah seluas sekitar 40.434 meter persegi itu merupakan saksi bisu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia selama pengasingan Bung Karno di Kota Bengkulu. Bukan hanya Bung Karno loh yang tinggal di dalam rumah itu. Selain Bung Karno, ada 4 orang yang tinggal di dalam rumah itu. Yang pertama ada istri pertamanya Bung Karno yang bernama Inggit Garnasi. Yang kedua ada 1 anak angkatnya dan 1 lagi anak angkatnya. Jadi anak angkat Bung Karno itu ada 2. Dan 1 lagi adalah Fatmawati. Anak angkat Bung Karno ini umuran dengan Fatmawati. Dan Fatmawati sering bermain bersama anak angkatnya Bung Karno. Dan berbagai peninggalan terdapat di rumah dengan bangunan ubin berukuran sekitar 9 kali 18,5 meter itu. Ada berbagai peninggalan seperti 303 judul buku dengan bahasa Belanda yang terdapat di ruang kerja Bung Karno di bagian depan. 120 pakaian pentas sandiwara Monte Carlo, koleksi foto sebanyak 22, dan ada tempat tidur. Juga salah satu ciri khas Soekarno ialah sepeda ontelnya, 1 set kursi yang terletak di ruang tamu, lemari makan, surat cinta Bung Karno untuk Fatmawati, dan meja rias yang terdapat di kamar Bung Karno. Rumah yang dibangun oleh Tang Teng Kwai pada tahun 1918 ini, sewaktu itu Tang Teng Kwai ini bekerja sebagai penyalur bahan pokok untuk keperluan pemerintah kolonial Belanda di Bengkulu pada saat itu, selama kemerdekaan. Bangunan ini juga pernah dijadikan sebagai markas perjuangan PRRI, rumah tinggal AURI, stasiun RRI, dan kantor pengurus KNPI
daerah tingkat 1 dan 2. Bangunan rumah pengasingan Bung Karno ini juga terdapat 2 bangunan, yaitu utama dan penunjang. Depan, ruang tamu, ruang kerjanya Soekarno, kamar tamu, 2 kamar tidur, dan teras belakang. Sedangkan bangunan penunjangnya seperti kamar pembantu, gudang, dapur, WC, dan kamar mandi. Bangunan rumah ini berbentuk limas jika dilihat dari jendela, dan pintunya berarsitektur Eropa. Namun jika dilihat dari bangunannya, rumah ini ada pengaruh dari Cina juga. Di bagian belakangnya terdapat satu sumur tua yang konon air sumur tersebut dapat membuat kita menjadi awet muda. Dan juga jika diminum oleh pasangan suami istri yang belum memperoleh keturunan, konon katanya akan mendapat keturunan.